Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat sobat Koperasi UKM Jawa Tengah dimanapun kalian semua berada. Kembali lagi di podcast Ceritaku, Cerita Koperasi UKM, dan bersama saya Amir Nur Hafid dari Seksi Restrukturisasi Usaha. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama salah satu UMKM dari Jawa Tengah, tepatnya dari kota Semarang. Siapa dia? Penasaran? Ini dia. Halo, selamat siang Mbak Hajar. Halo Mas Amir. Gimana nih kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, aman ya. Aman. Ya, gimana tadi perjalanan ke sini gimana Mbak? Lancar? Lancar, sedikit gerimis ya. Gerimis apa hujan? Hujan ya. Hujan. Oke, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih, mengupas tuntas tentang usahanya Mbak Hajar. Siap ya Mbak ya? Oke. Siap. Ya, jadi gimana nih Mbak? Apa sih yang melatar belakangi Mbak Hajar akhirnya untuk tadi ya untuk menjadi seorang pengusaha? Cerita awalnya tuh gimana? Cerita awalnya itu dulu aku sekolahnya di sekolah elit. Sekolah elit ya. Ngerti toh? Hidayatullah SD-nya? Ya, SD-nya SD, SMP, SMA. SD, SMP, Oh, iya. SMA. Sekolahnya di Hidayatullah. Di Semarang. Di Ya? Semarang. Cuma aku tuh nggak kayak teman-teman yang lain karena keluarga aku tuh 7 bersaudara aku. Wah, banyak ya. Iya, dari 7 bersaudara itu aku dari kecil seneng jualan. Di antara saudara-saudara yang lain. Betul banget Mas. Anak keberapa dulu sebentar? Anak keempat. Oh, keempat. Di antara Iya. ketujuh itu Mbak Hajar yang paling senang jualan. Dari kecil dari SD aku tuh selalu bawa jajanan dari rumah. Di sekolah tak jual. Terus sampai SMP bikin bros. Aku kan sekolah muslim kan. Jualan tak bikin bros tak jual. Dari situ tapi aku terus udah besar kuliah nyambi kerja. Ambil kerja kuliahnya ya. Kuliah nyambi mandiri. Dari kecil udah mandiri. Besar mandiri, terus lulus kuliah, pingin dong rasain punya sertifikat ya kan, punya ijazah kuliah kerja. Kerjalah di dunia baker. Aku kuliah Gimana itu Mbak? di Jeko sama Bread gitu Life. ya. Sampai udah pernah jadi manajer. Di tempat itu. Betul, di tempat itu. Dari situ ibu rumah tangga. Lama-lama kok ya jenuh ya di rumah. Jadi ibu rumah tangga. Ngapain nih? Anak udah tambah gede. Mikir dong. Jualan lagi lah. Orang dari kecil senangnya Oh, jualan. karena kecil senang jualan, terus akhirnya ini habis kuliah kerja, terus akhirnya karena menikah ya, karena menikah terus akhirnya dari suami suruh di rumah, akhirnya kan karena nggak ada kerjaan, tuh akhirnya terus mikir buat jualan lagi kayak dulu gitu. Iya, mikir Pas lagi awalnya jualan apa tuh Mbak? Jualannya masih jualan snack. Oh, snack. Iya, jualan Produknya snack. sama kayak yang dulu pas SD. Ya enggak dong, beda. Beda. Sekarang kita kan udah punya keahlian, bisa bikin kue, kita titipin tiap pagi. Oh, sudah punya kalian bikin kue itu ya. Tapi itu kan masih jualan kayak gitu, pengusaha kecil ya, mikirnya masih monoton. Karena kita kan yang ngerjain, kita sendiri yang ngerjain, kita yang produksi, masarin, kita yang jualan produksi, gitu ya. iya, belum mikir jauh, ya kan? Ya pokoknya asal buat, asal dijual gitu aja ya. Terus suami keluar kerja. Oh, Suami keluar kan, juga. Iya, suami kan kerja di perbankan. Bagian UMKM juga. Bagian UMKM juga. Betul. Membantu UMKM. Membantu UMKM. Terus keluar dong. Bosen ya kan, capek, kepingin lah hijrah. Hijrah. Bunda, aku tak keluar kerja ya. Kita Akhirnya jadi keluar pengusaha. semua dong. Betul, kita Keluar dua-duanya semua, dulunya keluar, akhirnya di rumah semua, terus bikin ulah usaha semua. Iya, kita dari modal awal yang cuma uang 500.000, kita bikin gerobak seadanya, kita jualan seafood. Oh, di jualan pinggir seafood itu ya. jalan. Dan tadi yang snacknya Iya. gimana? Snacknya kita berhenti. Oh, jadi dari Bajar snack dulu, terus itu suami masih kerja di Masih bank. kerja, masih di Terus habis di itu bank. suami keluar ya. Iya, Langsung karena akhirnya- kita harus fokus. Kita nggak bisa, kalau mau pengusaha kan mikirnya harus autopilot. Kalau snack itu bisa, cuma Loh, snacknya apa dulu Mbak? Yang masih itu? kue-kue aja. Oh, kue-kuean itu ya. kue-kue. Tapi snacknya masih kok, samosa mayo kita buat frozen. Oh, snack yang basah bukan Iya, yang kering ya. snack basah yang dititip pagi. Kalau mau model kayak gitu, kita berpikirnya lebih maju lah. Jadi kita berganti. Oh, dari berganti. snack pindah ke itu yang seafood itu. Ganti ke seafood dengan modal 500.000. Sekitar tahun yang snack itu tahun berapa Mbak? Yang habis berarti keluar kerja istirahat dulu kan? Nikahnya tahun
Nikah tahun 2010. 2010 langsung 2010 istirahat, terus mulai snack setelah istirahat berapa? Snack. Vakum berapa tahun? Ya anakku umur 3 tahun, 4 tahun lah. 4 Oh, tahun kita bikin 2014 ya, ya, langsung mikir buat snack itu. bikin snack. Terus habis snack berapa tahun? Berapa tahun? Suami keluar, Mm-mm. langsung 2017. itu 17. Oh, 17 itu langsung mulai yang itu ya, yang seafood itu. Ya, yang seafood di pinggir jalan. Nah, itu yang ketemu sama saya ya, Iya, yang betul. gitu ya. Kamu kan pelanggan Jadi pelanggan setiaku. setia ya. Betul. Berarti dari 2017 sampai 2000 Sampai nih, COVID kemarin. COVID ya 2020 lah ya. 2020. Itu jualan di situ ya. Itu fokus Fokus di situ. Snack berhenti tapi ya masih jalan dikit-dikit. Ya, Tapi fokus di seafood itu ya. ya fokus di seafood. Snack cuma kita terima pesanan Ya kalau ada yang aja. pesanan gitu ya. Akhirnya terus fokus di seafood sampai 3 tahun ya, sampai akhirnya COVID itu ya Mbak ya. Ya, karena Terus COVID mau nggak mau Tutup. kita harus tutup. Nah, yang seafood itu di daerah mana namanya Mbak itu ya? Di daerah Ya Budak Payung di depan situ ya. perumahan Megares itu. Terus akhirnya setelah COVID itu emang tutup semua Mbak? Tutup Semuanya ya? Ya nggak semua. Cuma karena saya memilih kesehatan lebih berharga. Oh gitu ya, saya daripada memilih kenapa-kenapa ya. tutup. Akhirnya udah tutup aja lah. Tapi kan kita dikasih Allah otak untuk berpikir Iya ya. dong. Jadi kita harus berinovasi. Setelah tutup itu ya. Ya di jualan kerang memang kita tutup, tapi kan makan harus jalan Iya. ya. Sekolah juga harus jalan. Bayar-bayar juga masih. Jadi kita inovasi, kita mengembangkan produk frozen food. Oh dari yang setelah tutup isi seafoodnya itu ya. Ya. Tapi sih berarti suami keluar ya itu ya 2017-an itu ya. Itu keluar langsung akhirnya berpikiran untuk usaha seafood itu di Budak Payung itu ya. Oke, wah luar biasa banget ceritanya nih. Jadi setelah itu 2020 COVID itu sempat vakum dulu nggak Mbak? Atau kan namanya orang ini kan seafood nih yang biasanya offline langsung ketemu sama orang nih di lokasi gitu kan. Setelah COVID kan jualan nggak bisa tatap muka. Namanya orang jualan mau online itu kan kadang aduh mau jualan apa nih ya? Ataukah kan sempat ada ini Mbak layanan ini kan yang online. Kenapa nggak diterusin aja tuh? Ada. Awalnya memang kita awalnya yang pindah ke rumah dari yang gerobak. seafoodnya itu yang dari situ pindah ke rumah tetap jalan. Iya, tetap jalan. Kita masih online ya. Online itu kan pakai jasa online. Jasa online itu ya. Gitu kan. Kita masih terima, tapi kan Beberapa bulan aja. kita omsetnya menurun Enggak sekali. ini ya. Nggak Apalagi di bisa. masa-masa awal 2020 itu ya. Orang kan tetap mikirnya kesehatan nomor satu Iya, ya. aku juga dulu itu Mbak, apa namanya pas awal COVID ya pulang kerja sih kadang lewat loh kalau udah nggak jualan. Kebetulan kan suaminya Bajar kan ada tuh nyantumin nomor HP di gerobaknya. Untung aku save kan yang biasanya pesen sebelum pulang mau pesen WA dulu. Nah, terus aku WA nih, Mas kok nggak jualan lagi? Nah, katanya tutup karena COVID kan. Itu Ya itu karena kita milih kesehatan, kita pindahkan di rumah. di rumah ya. Tapi di rumah omsetnya nggak naik sama Malah aja turun. karena mungkin awal COVID kan orang berpikir kesehatan nomor satu, Iya sih. makan seafood nggak ada imun Iya, yang untuk nambah meningkatkan di imunnya tubuh. ya. Jadi mau nggak mau kita pikir di situ orang semuanya diam di tempat, duduk manis Iya. di dalam rumah ya kan, mau ngapa-ngapain. Nah, reseller tuh banyak tumbuh dari ibu-ibu muda, ibu-ibu nggak cuma ibu muda aja ya, anak muda, orang kuliahan juga semuanya jadi reseller. Reseller lah produk apapun itu yang penting bisa dijual ya. Tuh, dari situ kita ambil peluang nih, peluang yang dulu kita jualannya kue basah, samosa mayo, kita titipkan, sekarang kita kemas jadi frozen. Itu di frozen. Tuh, jadi kita Jadi kembangkan. bukan reseller ya. Bukan. Tetap milih produksi sendiri Ya, ya. saya memang dari dulu sebagai produsen. Lebih untung soalnya. Atau emang nggak suka jadi reseller? Enggak sih, cita-citanya jadi pengusaha, Mas. Iya. Kalau Produksi pengusaha sendiri ya. harus produk sendiri. Oh, iya. Kalau reseller kan Jualin produk orang lain ya. Betul. Dia membesarkan. Tapi, Usaha orang lain. Tapi kita juga dibantu sama Iya reseller. sih. Ada timbal Ha-ha. baliknya Iya ya. sih. Ya. Reseller Tetap butuh reseller ya. Reseller butuh produk kita Kita pun juga butuh butuh. tenaga dari reseller. Saling menguntungkan. Saling melengkapi lah saling ya. melengkapi. Ya pokoknya kalau pandemi itu harus banyak inovasi, banyak berpikir, banyak Gimana caranya supaya tetap jalan gitu ya. banyak kreativitas. Karena balik lagi
nggak bisa kita diam di tempat. Yang mau berusaha ya yang pasti yang mau bergerak yang dapat hasil. Oh, gitu. Nggak mungkin enggak. Iya. Saya juga sudah membuktikan dari jualan frozen, ya itu yang angkat pertama kali hidup kita dari jualan seafood udah tutup. Dari bawah dulu ya. Terus akhirnya kita jualan frozen itu memang diangkat sama frozen. Dari seafood yang berarti tutupnya pas emang bulan Maret April tuh Mbak ya, pas Iya, Covid ya. pas awal-awal Pas itu. awal-awal langsung tutup ya. Iya, karena kan memang Satpol PP juga datang. Oh iya, sangat ini ya, Kita dicek terus ya Mbak ya. dirazia kan kalau tutupnya jam 9 itu kan. Tapi sempat ini dulu ya Mbak ya, sempat beroperasi dulu nggak pas Covid-nya? Kenapa? Misalkan kan Covid-nya kan Maret kayaknya ya, Maret 2020 tuh. Mm-mm. Itu sempat jualan atau udah tahu ada Covid langsung tutup? Langsung tutup sih. Langsung tutup. Aku langsung tutup. Kadang kan ada nih yang memaksa masih Covid masih Maret akhir tuh kan. Cobalah aku jualan Enggak sampai sih. sebulan. Langsung tutup Kalau saat aku itu. langsung tutup karena anak-anakku kan masih kecil. Oh gitu ya. Jadi aku memilih Resiko kesehatan, ya Mbak ya. resiko. Berarti langsung tutup langsung. Karena memang udah. awal-awal kita kan belum diedukasi banyak ya Yang dari protokol kita kesehatan juga belum takut ya. kan, masih awal-awal kita takut COVID ini sangat menyeramkan ya, bisa membawa kematian. Sebenarnya iya, tinggal kitanya sendiri kan. Menjaga protokol kesehatan itu ya. protokol kesehatan. Tapi karena memang awal edukasinya kurang, jadi ya mau nggak mau saya ambil langsung langkah Langkah untuk tutup itu ya. langsung mengalihkan ini Usaha yang lain usaha gitu yang ya. lain, pindah frozen. Oke. Berarti yang frozen tadi setelah tutup berapa bulan, vakum berapa bulan itu ya Mbak ya. Oke, untuk usaha selain frozen nih Mbak, apalagi Mbak? Ya, dari jualan frozen ketemu banyak teman-teman pelaku UMKM. Di mana ketemunya? Di sini di Semarang. Di Semarang ya? Ternyata dulu yang aku nggak tahu, sama-sama pedagang itu belum tahu apa sih UMKM tuh, nggak tahu. Oh, sesama pedagang yang pas jualan seafood itu? Iya, nggak tahu. Nggak tahu apa sih itu Tahunya UMKM? kita cuma punya kartu pedagang Oh, kartu aja, pedagang. betul. Oke. Soalnya kita jualan di pasar pagi ya punya kartu dagangan pagi. Oh itu ya, jadi belum tahu apa sih itu UMKM gitu ya Mbak ya? Benar-benar nggak tahu. Akhirnya setelah itu Apa ketemu sama teman-teman UMKM, ketemu di Semarang. Benar. Ikut gabung komunitas. Nah, pertama kali memang saya pernah di-share di grup donasi buat sedekah. Ada pelatihan bintek Oh gitu, ada yang pelatihan. yang diadakan pemerintah kan. Terus? Ikutlah di situ. Di situ materinya saya masih belajar tentang awal Januari. Jadi awal Januari 2020. 2020 ya? Belum ada Oh COVID. belum COVID. Belum, Indonesia belum diserang, belum. Ya, kan belum ada Maret yang itu ya? belum ada orang Depok itu kan, Ya, belum ada info, kita masih pelatihan. Itu kan kenal kan, baru kita Oh, dari situ kenalan. kenal ya? Ini pengusaha ini. Oh, ternyata ada gabungan nih. Padahal aku lulusan kuliah orang ngerti ya, gaptek bener. Gabungan apa nih? Maksudnya tuh usaha mikro, itu tuh kita ada sebutannya. Usaha Baru tahu. mikro Oh, ya kan, namanya itu ya. UMKM. UMKM ya. Nah, kita tuh nggak tahu. Akhirnya dari situ tahu ya UMKM itu Dari apa. pelatihan bintek tuh tahu. Tahu, oh ternyata aku ini tuh UMKM gitu. Iya, berarti aku tuh UMKM ya, aku nggak tahu Akhirnya gitu kan. dari teman-teman itu ya. kumpul, kita bikin grup WA. Dari situ kumpul berkembang, nambah temen. Akhirnya kan kita nambah pergaulan, nambah info. Tahulah di dinas ada fasilitas apa, baiknya pengusaha itu punya izin apa. Itu tahunya dari grup yang kecil jadi besar dari komunitas teman-teman. Dari awal tahun 2020 itu. Iya. Akhirnya selama bergabung itu akhirnya kan Mbak Hajar bisa nambahin ini nambah inovasi kira-kira dari yang awal cuma frozen food ya Mbak ya. Iya. Dari frozen food akhirnya bisa menciptakan produk apa lagi nih? Sekarang menciptakan produk gepuk abon ayam. Gepuk abon ayam. Betul. Kenapa namanya? Nah, ceritanya gini. Kalau ada event di UMKM dimanapun ya, di UMKM atau di mall atau di gerai kopi mie, itu kan mereka pada bawa produk nih. Lah aku masa bawanya frozen. Yang frozen aja. Kan frozen kalau di luar itu nanti Bisa mencair ya. Kan? Nggak cantik kemasannya. Dari Terus, situ aku berpikir dong. Mau bikin produk apa nih gitu? Bikin apa nih? Ngomong kan sama suami. Ya, aku tak bikin abon ya. Kenapa abon?
Karena anak-anakku suka abon. Oh, suka abon. Iya. Yang lain nggak suka? Ya suka, karena abonku lain daripada yang lain, Mas. Lainnya, berarti ini mau menyampaikan rahasia abonnya? Iya, betul, boleh. Boleh ya? Boleh. Apa itu rahasianya? Abonku itu terbuat dari bahan-bahan pilihan. Yo kabeh yo ngono, Mbak. Kan kayak iklan, enggak? Oh gitu. Mbak, mungkin kalau abon yang lain dari bahannya herba. Kalau abonku tuh ada kandungan susu. Oh, ada susunya. Oke, itu rahasianya ya. Itu rahasianya. Nggak jadi rahasia lagi dong ini. Nah ini nggak apa-apa kan ya. Di komposisinya iya. nggak rahasia lagi Nggak dong. rahasia lagi dong. Nggak. Jadi abonku memang aku ciptakan itu buat anakku awalnya. Oh, awalnya abon ini untuk anak ya. Kalau beli tuh kan memang kita cocok rasanya, tapi kita nggak Kok tahu beli kandungan terus gizinya. Kalau kita yang juga buat, kita kan tahu. Tahu ya, bikinnya bagaimana, terus Bikinnya bagaimana, bahannya apa aja, gitu kan. Terus kandungan proteinnya, gizinya apa, itu kan bagus. Dari situ akhirnya bikin. Saya inovasi, saya jual, saya titipin ke teman-teman. Awalnya saya dicipin dulu, teman-teman tak kasih. Responnya gimana Responnya nih? bagus. Ternyata responnya bagus. Dari situ baru PD urus izin edarnya. Izinnya ya. Berarti yang izin edarnya yang frozen duluan atau ini bareng-bareng nih? Kan yang abon kan baru tahun ini ya? Abon baru bareng ngurus izin yang apa? Kalau frozennya belum. Berarti frozennya emang dari tahun yang kemarin emang belum diurus? Belum diurus. Karena kalau frozen itu masuknya BPOM. Oh iya ya? BPOM itu insya Allah mudah-mudahan ada rezeki tahun ini bisa bikin pabrik. Amin. Karena emang itu ya harus ada ini tempat sendiri ya untuk produksi ya. Nggak bisa jadi satu sama rumah. Dapur rumah gitu ya. Dapur rumah. Jadi kita urus perizinan abon dulu. Abon dulu nih. Abon kita jadi izin edarnya. Baru deh kita jualan. Kita lanjut lagi nih cari dapat info dari teman-teman dari grup ada fasilitas halal yang berarti bulan tahun ini ya. Ya, Dinas Koperasi Jateng. Langsung gabung kita kemarin. Daftar, lolos ya. Alhamdulillah. Udah keluar? Sudah, sertifikatnya aja yang belum. Belum ya. Tapi kemarin pelaksananya bulan apa sih? Pelaksanaan kemarin? Bulan Februari ya. Maret sudah keluar. Februari pelatihan, Maret keluar ya. Cepat, lumayan cepat ya. Ya, alhamdulillah cepat. Prosesnya cepat, lumayan. Oke. Ya, tadi Mbak Hajar sempat bilang pernah punya pengalaman jadi manajer ya Mbak ya di salah satu toko roti Bread Life. Ya. Gini Mbak, pengalaman Mbak Hajar sebagai manajer itu menjadi salah satu ini nggak sih, ikut andil nggak sih untuk jadi seorang pengusaha? Pasti. Karena ada pengalaman itu ya. Apalagi saya pengalamannya kan di dunia kuliner, usahanya kuliner. Kita bisa mengedukasi karyawan, higienis tempat, SOP lah. Produknya, tempat produksinya. SOP itu kalau UMKM kadang kan nggak tahu. Harus diedukasi standarnya itu Mas. Ya, standarnya karena nggak cuma 1-2. Saya pernah ngarahin ke teman-teman UMKM juga, saya yang lain. Itu setiap produk, setiap apa itu harus ada SOP-nya. Iya, SOP itu nggak dimulai cuma produksi aja loh. Dari dia datang, dia produksi, terus dia pulang. Itu kan kita punya standarnya. Itu harus dicatat, kebersihannya standarnya seperti apa. Itu kan saya bisa menerapkan itu di usaha saya. Di tempat saya produksi itu kan karena background saya dulu sebagai manajer di kuliner ya. Itu ya. Jadi kan tahu. Jadi kalau kita ada audit, tim audit setiap 1 bulan, 3 bulan, apa sih yang diaudit, apa sih nanti temuannya, itu kan kita dari situ kita belajar. Jadi kita terapkan di usaha saya tularkan ke teman-teman juga. Ke teman-teman UKM yang lain ya. Ya, jadi suatu saat mendapatkan berkah, ya kan, berkah tuh didapat buyer nih, buyer percaya sama usaha kita karena udah ada standarnya itu ya. Kita entah itu kita dikasih dana modal ataupun berkah kita dapat pembelian yang ekstra jumlahnya dari mereka, kita udah siap.
company profile dari perusahaan kita udah Sudah ada ya, siap. sudah siap ya. Sudah siap dari SDM dari produksinya kita sendiri. Nah itu pengaruh banget. Mas. Pengaruh banget ya. Selain dari yang Mbak Hajar ambil dari setelah pengalaman manajer itu, apa sih selain SOP-nya? Selain SOP, ya pembukuan. Pembukuannya ya. Laporan ya, Laporan keuangannya berarti ya. Laporan tuh nggak cuma dari keuangannya loh mas. Laporan apa aja? UKM tuh kadang lupa. UKM termasuk aku sih ya. Ya kadang lupa ya. Bener. Awal-awal lupa dan kadang males itu ya. Karena UKM awalnya itu kan kita cuma mikirnya dodol dapat uang. Udah. Ulaan meneh dodol dapat uang. Kita nggak berpikir laba. Mau dibawa mana sih perusahaan kita gitu kan? Nah karena sekarang ini udah punya izin, teman-teman udah berkembang, masa kita mau start di situ ya kan? Kita harus punya goal. Goalnya apa? Nah kita harus benahin dulu dong, benahin dari produk kita, dari laporan kita. Laporannya apa? Ada laporan. Ya keuangannya itu, pembukuannya ya. Pertama apa sih? Laporan produknya. Ya laporan produk dari mana? Nah kita harus punya dong laporan pembelian bahan baku. Pembelian bahan bakunya ya. Dari bahan baku, baru kita laporan produksi, laporan penjualan, stok barang, sampai kita penjualan. Baru kita bisa tahu untung nggak sih usaha kita. Oh, gitu. Dari situ kita kan nanti bisa berkembang atau enggak kita bisa lihat. Nah, itu udah dilakuin Mbak Hajar semua ya? Sudah, karena kita kan kemarin sudah dapat fasilitas dari halal, dari PIRT, dari situ kan kita belajar. Yang tadinya nggak tahu, nggak disiplin. Sebenarnya bohong kalau nggak tahu ya, karena backgroundku kan background kuliner. Aku tahu, cuma nggak disiplin. Karena sekarang sudah punya izin usaha, difasilitasi negara gratis ya kan, 5 juta disia-siakan kan nggak mungkin ya kan. Jadi kita harus disiplin buat usaha kita berkembang ya. Mau nggak mau kita harus fokus disiplin biar kita kedepannya lebih tertata, dapat berkat, dapat goal, dapat penjualan omset yang besar yang kita harapkan. Nah kita sudah siap dari semua sektor. Memang harapannya untuk usahanya ini apa sih Mbak? Usahanya tahun ini alhamdulillah dari tahun pertama 2020 Bintek punya ciptakan produk yang bisa dikenal. Yang punya izin tahun ini terwujud. Tahun 2022 goalnya produk Ember Food sudah dikenal di nasional. Seluruh Indonesia ya? Ya betul. Sampai luar negeri ya? Jadi tahun ini harapannya bisa belajar branding produk. Branding produknya harus main. Baru kalau sudah branding produk baru kita marketing ke nasional. Oh gitu. Iya betul. Kira-kira gini Mbak, Mbak Hajar kan tadi ada pengalaman dari sebelumnya yang jadi manajer itu. Di tempat kerja itu pasti kan sering memunculkan inovasi produk baru nih. Nah di usahanya Mbak Hajar ini yang sekarang kira-kira sering tercipta nggak sih produk apa lagi nih untuk tahun ini atau mungkin tahun depan mau produksi apa lagi atau hanya fokus udahlah aku mau frozen food sama Ambon ini fokus itu dulu atau gimana? Kalau dari pengalaman kita COVID kita udah ngembangin produk frozen ya. Frozen memang belum bisa berkembang banget karena saya belum ngurus BPOM. Terkendala BPOM-nya itu ya. Insya Allah tahun inilah. Insya Allah mudah-mudahan ada rezeki. Kita bikin tempatnya buat produksi, kita urus BPOM. Toh kan ada fasilitas dari negara kan, dari pemerintah. Dipermudah untuk UKM ngurus BPOM. Jadi kita akan ambil fasilitas itu untuk tahun ini. Semoga lancar. Terus kalau ditanya apa sih pengembangan produk yang lain mas? Ya kan nanya ke aku enggak sih, aku jawab aku sudah punya kepuk abon. Oh fokus ke ini? Iya kepuk abon dan bawang merah. Toh bawang merah itu kan dari suamiku ya mas, suamiku orang Brebes. Punya pengalaman waktu kecil. Oh bahannya gampang di sana ya? Iya di sana gampang bahannya. Terus pengalaman suamiku juga dulu sering nyari bawang, panenan bawang, makanya tak namain gampung. Oh panjangannya apa itu? Gampung itu dari bahasa orang Brebes cari potolan-potolan bawang merah, brambang. Kalau sini kan brambang. Kalau di Brebes nggak kenal brambang itu apa? Sana apa? Bawang merah. Bawang merah? Iya. Jadi kalau bawang merah itu dari petani besar, sudah dibeli pabrik, itu kita masyarakat tuh di situ gampung namanya tuh nyari turahan-turahan
bawang, nanti kalau udah dapat 1 ember dijual. Anak-anak kecil, ibu-ibu rumah tangga, itu pengalaman suamiku. Dari situ aku tercetus, kamu tuh punya pengalaman. Pasti feelingnya bisa dijual. Jadi aku bikin ciptakan kampung itu. Kampung itu ya. Buat aku jual. Tapi kampung target goalnya aku bukan di market lokal, Mas. Terus kemana? Ekspor. Ekspor ya? Ya. Oh yang tadi yang ekspor itu yang ini? Ya, jadi yang gepuk abon ayam itu aku branding buat lokal dulu. Tapi kalau bawang goreng merahnya, goalnya aku jualnya ke ekspor. Tapi udah lengkap juga izinnya? Sudah. Izinnya semuanya sudah. Udah lengkap semua ya? Sudah, halal PRT-nya sudah. Semua ya? Mungkin kalau ekspor kan nanti ada perizinan yang lain, sedang belajar lah sama Disperindak. Ya. Pelan-pelan ya Mbak ya? Pelan-pelan, kita fokus sama 2 produk ini, kita belajar mana yang harus di branding di lokal, mana yang harus kita siapkan buat ekspor. Kalau ini Mbak, masa kadaluarsanya yang bawang sama abon sudah berapa lama sih? Kalau gepuk abon itu 6 bulan. Tapi 6 bulan. Dalam kemasan saya nulisnya 5 bulan. 5 bulan ya, Cari aman ya. Buat konsumen lebih sehat ya, lebih aman lah daripada kita mepet sama expired. Karena untuk dikirim ke mana-mana kan kadang cari milih yang masa kadaluarsanya yang panjang kan ya. Iya betul. Gitu. Gepuk abon saya kan lain daripada yang lain. Oke. Berarti ini ya Mbak bener-bener pengalaman dulu kerja ikut orang lah ya. Kayaknya bisa diterapkan ke usahanya Mbak Hajar gitu ya. Sangat andil banget ya. Andil banget. Pengaruh banget sih. Karena background itu jadi banyak belajar, banyak diterapkan, banyak bisa berbagi buat teman-teman. Ya, oke tadi produk unggulannya apa aja sih Mbak? Produk unggulan dari Ember Food. Kita punya frozen kebab Pak Lim, frozen roti Mariam Pak Lim, aneka rasa ya, ada coklat, ada keju, tiramisu, original, ada samosa mayo. Terus yang kemasan kita punya gepuk abon ayam Pak Lim dan kita punya kampung bawang merah goreng. Pertanyaan terakhir nih Mbak, buat Mbak Hajar ya. Kira-kira teman-teman di luar sana, nggak cuma UKM ya, mungkin masyarakat umum yang mau membantu menjualkan produknya Mbak Hajar nih, kira-kira boleh atau bisa nggak sih? Oh boleh banget, kita Ember Food welcome buat para reseller. Mau jadi agen bisa, mau jadi reseller bisa. Nggak cuma buat ibu rumah tangga, buat mahasiswa juga bisa. Like, lihat-lihat di toko kita, ada di Shopee. Lihat aja cemilan Ember Food. Nah, bisa dilihat di situ. Nanti bisa di DM chat ke kita. Kita bisa balas. Nanti kita berlanjut lewat WA. Ya. Oke, bisa DM di Shopee ataupun di Instagram. Kalau Instagramnya namanya apa Mbak? Instagramnya di Cemilan Ember Food. Cemilan sama. Ember Food. Ya. Oke. Itu dia tadi teman-teman sobat Koperasi UKM dimanapun semuanya berada. Singkat cerita tentang usahanya Mbak Hajar ya. Ternyata banyak banget nih yang harus dilalui, harus diperjuangkan, harus dilakukan oleh Mbak Hajar untuk usahanya biar semakin maju ya Mbak ya. Iya betul. Buat teman-teman semuanya nih di luar sana, teman-teman yang mungkin baru mau memulai usaha atau yang sudah punya usaha tapi masih stagnan nih, masih belum maju juga. Nah kalau ada kendala, kalau ada pertanyaan, bisa langsung aja datang ke UMKM Center Jawa Tengah. Nah di UMKM Center Jawa Tengah ini ada saya dan ada teman-teman yang lain yang siap mendengarkan cerita curahan hati lah, cerita tentang usahanya teman-teman UMKM semuanya. Oke, terima kasih Mbak Hajar sudah mau gabung nih ngobrol-ngobrol di sini dan terima kasih juga buat sobat Koperasi UKM yang sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke teman-teman UKM yang lainnya di channel Diskop UKM Jateng. Oke, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.